Assalamualaikum. Hah? Oh, buka loh. Tapi tadi disilakan. Berpikir adalah bagaimana posisi Sumatera Barat secara politik, secara kultur, sosial, ekonomi di pentas nasional. Berangkat dari perhatian dari pemerintah pusat terkait berkurangnya dana-dana transfer daerah kita. Saya pikir kekuatan pers dalam konteks seperti itu tentu bisa dia menjadi kekuatan lobby, diplomasi, politik anggaran di daerah. Kalangan editor, kalangan redaktur, wawasannya tentu tidak sama. Dulu rekrutmen wartawan itu terstandar, dia aktivis, saya dulu aktivis KMPI, aktivis ini. Nah, jadi ada beberapa item apa dan kemana saja DPRD, lalu profil itu apa. Saya diundang disampaikan oleh Mahfum malam itu mendadak, dan saya memang kerinduan saya bertemu dengan rekan-rekan seprofesi. Mungkin ada adik-adik yang Pertama ini akan dimoderatori oleh Soraya Oktarina dan narasumber kita Bapak Hidayat, dan waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum. Hah? Oh, buka loh. Tapi tadi disilakan. Mau kalau ini semangat lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya sangat segan nih di depan para senior. Ada 3 poin itu yang mungkin kita ingin diskusikan, termasuk juga tawaran solusi apa yang bisa diharapkan dari program kebijakan pemerintah daerah terkait kehidupan pers Sumatera Barat begitu. Yang menurut hemat saya sangat dimungkinkan kita operasionalkan, tapi syarat dan ketentuan tentu dia akan berlaku. Senior, izin teman-teman, sahabat pers yang saya hormati, terima kasih Ayah, moderator. Saya pikir saya langsung saja pemantik diskusinya. Mungkin bisa langsung ke bawah Bapak ini. Yang pertama itu tentu kita sama-sama ketahui bahwasanya fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini sebagai pengantar utama saja, sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, juga sebagai posisi lembaga ekonomi. Namun lebih dalam saya berharap juga ada sebagai alat pemersatu bangsa, menjaga stabilitas, termasuk juga mengangkat citra daerah begitu. Terus lanjut, fenomena pers Sumatera Barat hari ini menurut hemat kami adalah mati segan, hidup tak kenyang. Terutama media massa cetak, biaya produksi yang mahal untuk cetak media cetak, biaya produksi untuk kertas, minat baca koran saya pikir menurun, berkejar dengan portal berita online terhadap isu-isu yang strategis. Itu kalau online hari itu juga, detik itu juga, jam itu juga bisa tayang, sementara media cetak harus ada proses layout, percetakan, penerbitan, sampai dia pagi pendistribusian koran. Terus juga bekerja dengan perhatian produk dari media sosial yang hari ini lewat WA Group, Instagram, termasuk juga YouTube, setiap peristiwa-peristiwa yang cukup menarik perhatian publik, sehingganya koran cetak cenderung tertinggal. Tentu dia ada konsekuensi tertentu dalam konteks strategi liputan redaksi yang membuat media cetak tetap juga dicintai dan dibutuhkan oleh pembacanya. Terus juga honor tak memadai. Terus kemudian portal berita online, karena memang ini fenomena yang sering kita coba ikuti. Yang pertama itu fenomenanya adalah struktur perusahaan cenderung lemah, bahkan serba sendiri. Pempret sendiri, pimpinan umumnya sendiri, reporter sendiri, dan pimpinan perusahaan sendiri. Nah, sebenarnya gitu. Gini kita diskusi nantinya. Terus bermodalkan semangat, padahal bisnis media ini adalah padat modal dan padat karya. Padat modal tentu dengan sarana prasarana yang memadai, apalagi teknologi yang mutakhir hari ini, termasuk juga sumber daya manusia. Kalau seandainya memang sumber daya manusianya mumpuni, konsekuensinya adalah pembiayaan, honor, gaji dan segala macamnya, itu kami katakan padat modal dan padat karya menjadi syarat bisa bersaing di tengah percaturan berita media. Terus juga produksi berita bersama, ini cenderung kami temui titik koma sama.
satu berita tapi ada di 100 portal. Nah, kadang ini artinya tentu ketika kita mendirikan portal berita online, kita ingin juga ada pembaca, viewer yang lebih, sehingganya bisa mendatangkan iklan kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk juga yang paling mendasar, pengaruh dari berita tersebut menjadi rujukan, referensi dan acuan bagi pengambil kebijakan. Tentu itu yang menjadi harapan idealnya. Terus adalah lebih lelah menindaklanjuti isu-isu strategis dari berbagai perspektif hingga tuntas. Kemudian belum kuat dalam perencanaan liputan redaksi. Saya pikir ini juga persoalan struktur keperusahaan kita yang juga masih lemah, sehingganya terkait manajemen keredaksian juga menjadi problem di situ. Terus kemudian karakteristik produk redaksi cenderung sama. Saya pikir ini kreativitas angel pemberitaan, minim iklan, termasuk juga berapa honor jangan ditanya begitu. Ini saya pikir bagaimana posisi Sumatera Barat secara politik, secara kultur, sosial, ekonomi di pentas nasional. Berangkat dari perhatian dari pemerintah pusat terkait berkurangnya dana-dana transfer daerah kita. Saya pikir kekuatan pers dalam konteks seperti itu tentu bisa dia menjadi kekuatan lobby, diplomasi, politik anggaran di daerah. Pada gilirannya tentu kita ingin juga ada pertumbuhan ekonomi secara masyarakat melalui kontribusi keberadaan pers gitu, dalam artian yang lebih luas. Saya pikir ini wacana yang mungkin perlu kita coba diskusikan secara bersama-sama nantinya. Yang program kegiatannya selaras untuk percepatan pembangunan daerah dimungkinkan mendapatkan hibah dari pemerintah. Hibah ini adalah seperti KONI, seperti PMI, seperti KOPRI yang menjadi tahunan rutinnya. Itu ketika mengajukan proposal apa bentuk kegiatan dan program yang dilakukan oleh sebuah organisasi pers, itu bisa saja kita ajukan hibah. PWI saya pikir tiap tahun. Berapa ini kita juga support, kita juga iringi ratusan juta juga. Ketika dia organisasi pers itu dapat, apapun juga organisasi dan asosiasinya itu dimungkinkan sejauh dia memenuhi persyaratan. Apa syaratnya? Adalah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, berbadan hukum, punya sekretariat, punya pengurus yang jelas, punya ADRT, punya visi misi program yang sesungguhnya selaras dengan program pemerintah daerah. Itu sangat dimungkinkan. Hibah ini pengelolaan uangnya bisa 50, 100, 200, 500 juta itu sepenuhnya dikelola oleh penerima hibah. Untuk apa? Bisa untuk pendiklat, penguatan kapasitas wartawan, bisa untuk pelengkapan sarana prasarana sekretariat. Maksudnya bagaimana? Proposalnya kepada gubernur, nanti Diskominfo yang akan melakukan verifikasi. Verifikasi ini berapa ajuannya nanti disposisinya dari Kominfo nanti masuk. Yang kedua adalah saya pikir ini saya coba sharing juga dalam artian apakah ini dimungkinkan apa tidak. Memperbanyak kegiatan lomba-lomba karya jurnalistik dengan hadiah yang lebih menggairahkan, ini adalah bentuk apresiasi saja dari pemerintah daerah, dari berbagai sektor dalam bentuk kegiatan setiap OPD. Dinas Kesehatan misalnya, ada lomba karya jurnalistik terkait persoalan potret stunting Sumatera Barat misalnya, seperti itu. Atau bagaimana pelayanan rumah sakit umum milik Pemprov misalnya. Itu dikaryakan atau dilombakan bentuk karya jurnalistik tapi berdasarkan investigasi lapangan. Misal seperti itu. Ini penting bagi gubernur atau DPRD ketika potret real di lapangan itu dalam mengambil kebijakan. Melalui ini peran pers sangat dimungkinkan. Di sektor pertanian, di sektor kesehatan, termasuk juga pendidikan. Pendidikan sejauh mana SOP penyelenggaraan pendidikan di tingkat pendidikan menengah yang menjadi kewenangan provinsi betul-betul terjalani apa tidak. Nah tentu jurnalis yang punya energi untuk melakukan investigasi report, konfirmasi dan observasi ini akan menjadi hasil kajian yang objektif. Sehingganya menjadi referensi dan rujukan bagi pemerintah daerah untuk menyusun program kegiatan dan anggaran gitu. Karena memang sama-sama saya rasakan juga puluhan miliar, ratusan miliar kadang-kadang dia tak terasa gitu loh, Pak Gusmardi. Nggak terasa dia, nggak terasa efek, benefit, impact atau manfaatnya. Karena memang kadang-kala memang kecenderungannya politik popularitas, politik pencitraan begitu. Termasuk dari eksekutif, termasuk juga DPRD dalam bentuk-bentuk pokirnya.
Apakah bermanfaat? Jangan ditanya begitu. Nah, ini yang mungkin biar keberadaan pers dalam konteks memberikan kontribusi berdasarkan hasil kajian objektif observasi di lapangan. Melalui apa? Kalau seandainya memang ini didorong oleh komunitas pers, kita juga akan bisa dorong OPD-OPD termasuk juga TAPD, tim anggaran pertahanan daerah yang diketuai oleh Sekda, untuk bisa meminta setiap OPD yang berkenaan dengan urusan wajib dasar kesehatan, pendidikan, sosial, PUPR, terkait ya lomba karya jurnalistik, tapi strateginya adalah observasi sesungguhnya seperti apa begitu, dan harapan juga dari masyarakat. Nah, ini tentu ada apresiasi di situ atau hadiah-hadiah. Ini sangat elegan, saya pikir karya berapresiasi dalam bentuk penghargaan yang cukup lebih. Terus juga sini tawarannya kantor berita bersama, konvergensi produk dan jaringan media digital sisi multimedia, digitalisasi. Saya pikir ini memang mesti arah ke sana lagi, tidak ada jalan lain, mesti bersama-sama untuk bisa mewujudkan pers yang seperti yang kita harapkan. Iya, itu kewenangan itu bisanya masuk. Nah, itu perlu kita pikir siklus dari APBD, karena memang termasuk juga persoalan kewenangan ini ada pemberitaan juga ketika jalannya rusak di tingkat kecamatan, itu adalah kewenangan kabupaten kota, provinsi bisa masuk membiayai, kecuali permohonan dari wali kota kepada gubernur mohon untuk dibantu. Slotnya adalah bantuan keuangan khusus kabupaten kota, itu boleh. Ketika ada misalnya drainase di tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota, provinsi tidak bisa masuk karena tidak boleh dianggarkan. Begitupun juga ketika ada di kabupaten kota jalan provinsi yang rusak berat, kabupaten juga tidak bisa perbaiki. Itu persoalan pembagian kewenangan antara pusat dengan provinsi, termasuk juga kabupaten kota. Terus kemudian ini luput meliput sisi lain DPRD. Nah, saya coba tawarkan begini. Pertanyaannya adalah, publik mengetahui tidak apa dan kemana saja DPRD? Teman-teman wartawan ikut tak? BAMUS itu apa aja agendanya? Badan musyawarah. Agenda DPRD itu 2 bulan ke depan, 1 bulan ke depan, kemana aja dia? Berapa anggaran yang digunakan DPRD? Apa saja indikator kinerja sesuai fungsi DPRD? Fungsi anggarannya, fungsi pengawasan, termasuk juga fungsi pembentukan perda. Berapa perda yang wasepakati itu yang dilaksanakan oleh DPRD? Yang disepakati, yang diputuskan, ada nggak? Terus kunjungan kerja dalam dan luar daerah untuk apa saja? Luput itu. Reses, kunjungan kerja, apa itu pokir, dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Karena memang pokir ini cenderung konotasinya negatif. Dain, Faisal, karena memang bisa dilaksanakan sendiri macam itu, tidak boleh. Secara teknis anggota dewan tidak boleh untuk bisa mengatur-ngatur ini yang mengerjakan, ini yang melaksanakan seperti itu. Tidak boleh. Pokok pikiran dia hanya sebatas mengajukan program kegiatan dan memastikan program kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, masuk juga apa saja isi tata tertib DPRD, disiplin anggota, rapat kerja ngapain aja, protokol anggota DPRD itu apa saja yang mendapatkan secara undang-undang, sejauh mana efektivitas fungsi termasuk seperti itu, pembentukan perda, keterbukaan informasi publik bagaimana, fasilitas apa saja yang dapat seorang anggota dan seterusnya. Sebenarnya ini luput. Bagi DPRD, saya secara personal butuh warning juga dari pers begitu, iya kan? Kalau seandainya studi banding itu dibolehkan oleh aturan dan regulasi, persoalannya adalah ada pertanyaan efektivitas. Nih Dewi yang di DPRD kan diam aja kan? Karena memang ada sisi lain begitu. Segan wa beko kerjasama awak diputui. Ya fair aja gitu. Ini ya. 3 pertanyaan. Baik. Terima kasih Bu Moderator yang anggun ya, kalau kemarin cantik ini anggun. Apa maksud? Ya, baik Pak Nayat. Siap. Pertama, saya bersyukur hadir dalam ruangan ini dan atas rahmat Tuhan sesi ini yang saya tunggu-tunggu sampai saya mendengar Pak Nayat ngomong. Yang kedua, selawat berikan salam dulu pada
Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang terus diberi kebaikan untuk mencapai yang lebih baik. Saya merespon dulu apa yang disampaikan Pak Dayat. Yang pertama, saya mengapresiasi Pak Dayat sebagai aktivis pers di masa mudanya itu di DPR memperhatikan dunia pers. Saya mendorong tentang kekuatan pers Sumatera Barat. Ini Sumatera Barat memang sudah jatuh ke titik nadir Pak Dayat. Itu FGD, fokus group discussion. Ini kalau diskusi Pak Dayat di satu sisi adalah politisi, tapi di satu sisi adalah wartawan. Itu yang perlu kita kembangkan karena informasi di dalam gedung rakyat itu tidak sampai ke kalangan praktisi pers di luar. Kalangan editor, kalangan redaktur, wawasannya tentu tidak sama. Dulu rekrutmen wartawan itu terstandar di aktivis. Saya dulu aktivis KMPI, aktivis ini masuk ke dunia jurnalistik dan masa muda sudah bermulai dengan beraktivitas di masyarakat. Tapi saat sekarang jadi wartawan, semua orang kan bisa jadi wartawan. Sehingga militansi pemberitaan tidak menyambung, tidak sesuai dengan harapan. Kalau dulu wartawan DPRD ini terungkap korupsi berjamaah, karena waktu itu kalangan pelaku pers Sumatera Barat adalah aktivis. Ya, karena dia nggak berduit pun bisa ke lapangan, nggak ada BBM pun motor ini tetap jalan. Sekarang kan dunia sudah berubah. Cuman berubah dunia ini kan ada manfaatnya, tidak mesti ke lapangan. Tapi ruang dialog, ruang mengisi kapasitas SDM wartawan itu yang kurang. Ditambah dengan perilaku kehumasan. Perilaku kehumasan apa? Humas Pemprov Sumatera Barat. Ternyata itu hanya humas kepala daerah, bukan humas. Ini yang harus dirubah. Harapan saya. Jadi ada tentang kekuatan pers Sumatera Barat itu, Pak Dayat selaku yang berbackground pers memberi ruang sedikit tentang diskusi terbatas bulanankah untuk mengisi candang kopi pahit tadi. Mungkin itu ya saran Pak Dayat. Siap. Ya, yang kedua tentang kebijakan anggaran. Ini kebijakan anggaran tidak tersosialisasikan dengan baik. Para lembaga mitra pemerintah, karena banyak nih budaya demokrasi kita ini sejak beberapa dekade ini sudah kehilangan berganti budaya. Apa berganti budaya demokrasi? Di Minang ini Pak Dayat, hidup lalu yang mengetahui selesai demokrasi, ayo bangun daerah kita, bangun Sumatera Barat. Sekarang apa yang terjadi? Budaya demokrasi setelah pasca demokrasi, hidup lalu yang mengetahui tidak ada. Sehingga apa? Orang-orang dekatlah yang mengurus ini. Saya bilang, saya katakan pada yang mitra pemerintah saat ini adalah KW3 semua. Pengurus Konika, pengurus Nielkamka, pengurus ini KW3 semua. Yang hebat dapat minggir. Karena dia bukan diikuti. Ini yang terjadi di Sumatera Barat. Apa yang terjadi? Kemunduran dalam mengelola tata kelola pemerintahan. Pak di speaker aja. Saya sampaikan ini kepada Dayat betul-betul di momen mau ngomong sama Pak Dayat ini. Karena saya di TV memang aktif jadi jurnalis, tapi saya tidak begitu real di lapangan. Saya ketemu Isa, bangga saya. Apalagi COVID Pak Dayat 3 tahun nggak ketemu. Nah, sekarang baru ketemu. Ini obat ini, silaturahmi itu kan obat. Nah, ini Pak Dayat, tentang kebijakan anggaran ini, tolong siklus itu tidak banyak orang yang tahu. Siklus anggaran. Apa itu pokir? Saya selaku jurnalis yang saya kawal mungkin daerah saya saja, pesisir selatan. Saya kawal Desor, saya kawal Aji Bakri Bakar nggak ngerti juga. Yang lain Ali Tanjung, ayo Pak Ali kita reses, tapi motivasinya itu. Nah, yang lain, saya main di 3 provinsi. Saya kawal Lisda, kawal DPD. Waduh, ribet Pak. Memang butuhnya saya lihat
tentang kebijakan anggaran ini perlu kita bersuara-suara gitu. Mungkin sekedar saya harapkan tentang apa tadi poin saya tentang kekuatan pers perlu ruang diskusi FGD padahal dengan kalangan editor misalnya kan, padahal dengan kalangan karena bisa mempush pasukan di lapangan. Kenapa sekarang ini ruang itu tertutup? Yang kedua tentang kebijakan anggaran jadi perlu lagi disosialisasikan. Tak ngerti ada yang patut dibantu, tak dibantu. Mana orang datang ke Sumatera Barat? Event nasional tak pernah ada. Orang bicara tentang sport tourism. Ke jurnas tidak pernah. Gimana wartawan TV mau jadi eksis ya? Event nasionalnya tidak ada. Kan demikian kawan-kawan. Demikian saja. Kalau ada yang baik itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari salah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari dari iNews MNC Media. Singkat saja kan seperti Bang Agi. Sebenarnya dari pemaparan Bang Daya tadi, saya mau menanyakan cuma sudah dijelaskan sedikit dari item yang luput meliput. Nah, jadi ada beberapa item apa dan kemana saja DPRD, lalu pokir itu apa, anggaran itu apa gitu, dan digunakan untuk apa. Nah tadi sebenarnya apa yang mau saya tanyakan udah tadi bohong semua sama Bang Agus tadi, jadi gimana gitu ya? Ya. Yang disampaikan Bang Agus itu hasil diskusi kami tadi pagi sebenarnya. Saya mau tanya singkat saja. Untuk penganggaran juga ini juga perlu pemahaman tentang seperti apa penggunaan dalam organisasi daerah yang sebenarnya. Karena kita juga Ulangi. Oke, saya ulangi lagi. Ini kena masker ya. Nah, lampak dan tembak lewatnya ya. Betul lagi. Tapi saya menangkap energi yang ada di Pak Bang Age, Pak Agus Mardi. Jadi betul teman-teman sahabat senior, posisi Sumatera Barat di tingkat nasional dalam bentuk program kegiatan anggaran yang strategis hari ini betul-betul menurunlah perhatian dari pemerintah pusat. Ini dibuktikan 2 tahun terakhir dana transfer daerah dalam bentuk dana alokasi khusus justru berkurang ratusan miliar. APBD kita 5,9 untuk 2022. PAD sekitar 2,2 triliun. PAD ini pajak kendaraan bermotor 87% disupport oleh pajak kendaraan bermotor. Biaya balik nama kendaraan bermotor ketika Hendra Evison beli mobil baru itu pajaknya gede masuk ke PAD. Retribusi kita tidak seberapa, karena memang juga pandemi hari ini retribusi itu adalah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah daerah yang dirasakan manfaatnya kepada masyarakat dan masyarakat memberikan karcis. Nah itu retribusi yang langsung dilayani kepada masyarakat, itu wajib dia retribusi. Kalau pajak daerah itu 87% disupport oleh pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, termasuk juga DBH, cukai, rokok sekitar 400 miliar. Jadi yang perokok-perokok banggalah, termasuk juga pahlawan devisa daerah begitu. 400. Atas dasar itu DPRD memaknai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Saya menginformasikan kita sedang nyusun tim kecil. Tadi kemarin juga Pak Ketua sudah minta juga mengatakan bahwa saya Gubernur minta nama-nama dari DPRD untuk tim koordinasi diplomasi anggaran ke pusat. Ini lebih hebat dari TPSM Miko Kamal CS gitu. Bayudi, hibah itu sepenuhnya otonom diselenggarakan, dibelanjakan oleh penerima hibah sejauh tidak membeli narkoba. Boleh untuk administrasi, untuk sarana prasarana, untuk kegiatan sejauh pertanggungjawabannya, kwitansinya, foto dokumentasi dan pertanggungjawabannya selesai. Temuan apa lagi? Yang temuan itu adalah fiktif atau markup. Itu Pak Age. Kalau seandainya di ini nanti kita coba, saya ingin juga konsepnya seperti apa main. Pak Isa juga ini PAW juga ini beberapa kali FGD seminar atau simposium. Mungkin itulah perlu ada penyeimbang ya, minimal warning daripada kerja-kerja birokrat.
Walau saya ingin tanyakan adalah lebih kurang untuk perjalanan dinas saja itu ratusan miliar, Bu Sherly. Bisa 300 miliar lebih kurang gitu. Tapi sisi lain katanya adalah ini adalah pendorong pertumbuhan ekonomi. Hotel hidup, hotel ini sekian orang karyawannya, sekian orang juga sumber daging, sumber sayurnya yang akan hidup. Berpikir iya juga ya gitu. Melalui perjalanan dinas gitu, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Walaupun ada orang yang protes semacamnya, ini kan juga instrumen pertumbuhan ekonomi. Hotel jalan, karyawannya juga bayar, retribusinya, pajaknya juga bayar. Ketika hotel ini kolap semacamnya, pajak nggak ada lagi. Atau juga sumber-sumber yang menjadi untuk makan minumnya kan disupport juga oleh petani kita. Seperti dia multiplier efeknya seperti itu, travel agent dan segala macamnya. Nah kadang-kadang di situ juga mendongkrak devaluasi atau inflasi dari pertumbuhan ekonomi kita melalui kegiatan seperti ini. Nah itu mungkin persoalan yang mungkin Pak Age, Pak Gusmardi, kalau seandainya kita coba diskusikan nanti bisa kita terbuka saja apa konsep yang pas. Pan ketua itu berpikirnya semacam ILC itu, berdebat di sana itu. Tapi debatnya argumentatif. Argumentatif, konstruktif, by data, by regulasi gitu. Tapi kalau hanya emosional, saya pikir kita tinggalkanlah seperti itu. Karena memang mohon maaf saja Pak Isa, secara sosial kita hari ini, posisi kita ini, kita cenderung tidak saling manjung-anjungkan gitu. Batu nih kawan seketik langsung dipatahan, tumbuh kawan seketik langsung dipijak. Tidak pernah kita ada ruang pemikiran dan hati kita melihat apa yang dikatakan, yang dilakukan, yang dikatakan, yang diperbuat oleh teman kita itu dari sisi positifnya gitu. Apa lo ikolah ada lakukan dulu gitu. Tapi yang lakukan dulu itu tidak sukses hari ini gitu kan. Untuk memperlemah mental kawan saja gitu. Nah itu juga persepsi dari pusat terkait Sumatera Barat hari ini. Isu Sumatera Barat, rakyat Sumatera Barat tidak butuh tol, itu menjadi pergunjingan di pusat lah. Itu merugikan daerah lah. Kenapa tidak judulnya rakyat Sumbar butuh tol? Orang akan bernafsu bergairah lagi, pemegang kebijakan, pemegang anggaran. Kan begitu. Hal-hal yang seperti itu sudahlah gitu. Saya ingin katakan, ini bicara tentang diplomasi anggaran deh. Diplomasi politik kita dengan pemegang anggaran di pusat. Kita tidak kuat. Sumbar ini masih subsidi 63%. Ibaratnya begini, ayah ini butuh 1 juta dia untuk membiayai kehidupan keluarganya, tapi dia mampu semacam 350.000 sanggup dia berpenghasilan sama sebulan. Di mana 650.000 dari Mentuo, dari kawan subsidinya. Itu namanya dana transfer begitu. Kalau tiba ke perusahaan udah kolek kita. Nah, tapi bisa yang lain. Papua bisa, Solo bisa, Sumatera Utara bisa, Lampung bisa, Riau bisa. Kenapa kita tidak? Karena memang kita seolah-olah ada mental pecundang tuh Pak Agus. Yalah ambo nak milih apa semacamnya, bila ambo marap mama duduk sedih sudui dulu. Nggak bisa dalam konteks negara NKRI. Dalam hukum bertata negara, dalam hukum politik kebangsaan, kita punya hak sebagai kepala negara, sebagai, betul nggak Yudi? Nah, itu yang perlu kita coba jembatani. Tapi kalau isunya terus digoreng-goreng, karena memang ada intelijennya yang jalan di Sumatera Barat, intelijen istana, itu yang support informasi. Ngapain itu Sumbar dibantu? Terlalu dari yang persoalan tol itu. Kalau itu isunya macamnya, jadi berat. Yalah, udahlah stop aja tuh Sumbar, memang tidak butuh dia. Kita alihkan ke Riau, alihkan ke Sumut. Yang cukup familiar respon masyarakat dan pemerintahnya begitu. Tidak masuk akal Pak. Kalau seandainya Pak IP ketika itu kita dorong, Pak bentuklah tim khusus ini, pimpin langsung Pak Gubernur pembebasan lahan ini ya. Tapi pendekatannya ya serahkan bupati serahkan ke camat serahkan hari semacamnya. Panjang dia. Pernah ada room evaluasi itu gitu. Hari ini seminggu lagi lapor progresnya berapa persen, kendalanya apa tindak lakukannya, kendala operasional kah, kendala administrasi kah, kendala regulasi kah, atau apa, itu tidak terpetakan dari awal lah selesailah masalah seperti ini lah rumit ya. Apalagi lah ada tersangka dan segala macamnya. Hal-hal seperti dalam konteks kebijakan, bagaimana respon dari kepala daerah dalam menindaklanjuti program-program strategis yang ada di nasional. Saya pikir itu yang saya bisa sharekan. Tapi mungkin kalau seandainya ada yang poin penting adalah kita mengenai sharing sekali 3 bulan dengan para editor.
Saya pikir saya bisa coba mengoperasionalkannya di rumah dinas Pak Ketua, lengkap dengan seperti apa formatnya. Nanti Pak Isa tolong dibantu seperti apa narasumbernya segala macamnya. Tentu pada spirit kita ingin keberadaan pers juga bukan tidak diakui ya, bukan apa namanya, lebih maruahnya lebih oke gitu. Itu maksudnya itu. Maksudnya pers berkontribusi dia, walaupun anggaran PBD-nya nggak dapat. Waktunya sudah lewat Bang, dan kebetulan juga narasumber kedua kita sudah bersama kita. Kasih Gimana? aja. Boleh? Nih, izin satu pertanyaan lagi ya nih ya. Boleh nih? Oke, kepada Pak ini silakan Pak. Kuncian. Terima kasih Ibu yang anggun. Mungkin kita berbagi pengalaman saja di sini. Saya mungkin sedang kaya kepadanya. Saya diundang disampaikan oleh Makpom malam itu mendadak, dan saya memang kerinduan saya bertemu dengan rekan-rekan seprofesi. Mungkin ada adik-adik Melba juga sebentar itu. Mungkin ada seusia anak mungkin ya padanya. Saya kalau tersanjung tadi berulang-ulang sebut Hidayat nama saya, saudara Hidayat. Sebetulnya saya lebih tersanjung dengan ini karena saya tahu dia bertungkus lumus juga untuk bisa sampai jadi sekarang, baik dalam perjuangan pers maupun dalam perjuangan di politik, berganti partai juga ya, berganti surat kabar, kantornya juga betul, jadi sangat salut. Tadi disebutkan juga bahwa wartawan dulu itu hebat-hebat disegani oleh kepala daerah. Sebetulnya tidak seperti itu juga ya. Kalau mungkin karena suasana aja kita sama-sama kita ketahui, kalau dulu tuh memang sangat susah. Kita punya minat jadi wartawan, kita masuk ke sebuah media, tapi kita harus dimulai dari nol, dan itu betul-betul perjuangannya sangat berat, energi. Dulu ada angkot ini belum banyak lagi. Warjaki, nama wartawan jalan kaki. Itu menemui narasumber naik angkot, belum terbeli kredit motor ini belum ada lagi. Ya, perjuangan dan doa saya. Ini orang tua Isa Kurniawan ini. Ya, banyak saya belajar juga penulis tajuk dia luar sampai akhir hayatnya. Tidak ada yang bisa menulis tajuk. Dulu itu kita kalau saya masuk kroco-kroco juga dari awal, kita banyak belajar dari orang-orang yang jadi narasumber kita ini. Tadi disebut Pak Hasan Basridurin. Saya dari Pak Hasan Basridurin, berdiskusi kita dengan Pak Gamawan, dengan Pak Marlis, wali kotanya Sarwujud Pak Zuyen. Bisa kita berdiskusi dan bisa kita makan di rumahnya. Saya paling getol itu sama Pak Zuyen sama Sarwujud. Ada pembantunya namanya Tekman. Tekman ini kadang saya iseng dia, dan yang biar itu sama Bapak aku cuma kan banyak ada bu, Pari apa bu? Karena begitu dekatnya kita. Nanti Sarwujud dengar dia, jangan gue bagaran dia Tekman gue. Tekman gue yang dulu. Dia suka kelakar kita. Jadi itu mungkin yang lalu kita harus membangun lobby dengan narasumber. Saya mohon maaf saja adik-adik sekarang, saudara-saudara yang mungkin suasana ya, sekarang suasana reformasi itu yang kurang membangun jaringan. Kemudian juga ada saya termasuk kekurangan kita adalah saya tidak tahu berapa kali di antara kita ini ada di ini setidaknya dalam sebulan saja tidak beli buku bacaan ke Sari Anggrek, ke Gramedia, atau ke yang lebih tinggi ke Amikarya, toko bukunya ya, beli buku penambah referensi kita. Berapa kali kita diskusi dengan OPD. Dulu itu kita menjadi sahabat mitra, sama-sama membangun daerah. Ada kakak PU namanya Pak Sabri Zakaria. Ada sebuah persoalan di daerah fasilitas publik, karena dia tahu seperti itu, beberapa wartawan dihasut bahasanya gue menurut itu kejadian berita. Hasil dari berita itulah yang dibawa untuk lobby ke departemen supaya bisa keluar anggarannya. Sumber dapat anggaran, kalau anggaran sumber aja nggak cukup
cukup. Nah, jadi tidak cukup anggaran Sumbar itu. Itulah. Kemudian juga kehutanan juga Pak Manas itu juga kita diskusi, dia suruh hantam dirinya dulu. Nah, nanti kan dia bawa itu klipnya, mungkin tidak tahu lah ya bagaimana cara lobbynya di. Tapi jelas hasil berita yang dimuat oleh media itu jadi referensi pusat untuk menggelontorkan anggaran. Nah, jadi yang penting adalah bangun lobby itu dengan narasumber tetap. Jadikan dia keluarga, tapi jangan sampai kita menjadi anak buahnya. Tadi AG bilang humas kok jadi humas kepala daerah. Sekarang banyak jadi catatan harian kepala daerah saja. Itu jadi pengalaman. Cuman kulturnya sekarang kan saya tidak tahu juga. Dulu itu Pak Dayat mungkin tahu juga ya. Saya panggil Bapak aja. Dia pernah. Kita mungkin karena kepercayaan juga ya. Kawan-kawan wartawan itu di DPRD itu ikut bisa menyimak bagaimana perdebatan antara OPD dengan rapat pembahasan anggaran itu. Tapi kita hanya itu menjadikan untuk referensi kita bagaimana kita mengembangkan beritanya. Sekarang saya tidak tahu. Dan dulu memang kalau kita lihat untuk beda sangat apa namanya itu kepentingan yang disampaikan untuk sebuah usulan anggaran itu sangat kuat. Tapi Anda tahu sekarang dengan kondisi-kondisi gubernur orang politik, kemudian bolehlah ada orang politik tapi dia lebih merahnya, tapi kalau orang politik dia lebih mementingkan partainya. Saya tidak tahu sejauh mana sekarang perdebatan anggaran itu di Dewan antara anggota Dewan dengan OPD-nya. Apakah dia memahami tidak? Atau kadang lebih memahami DPRD-nya daripada OPD-nya, karena tadi malam disebut banyak copy paste. Jadi asal jadi aja, asal masuk kalau lah urus tuh. Kalau lah kalau diurus kemudian. Saya tidak tahu kulturnya sekarang bagaimana perdebatannya itu. Kemudian agak tadi banyak waktu ya perdebatan. Kita juga prihatin. Tadi malam disampaikan Pak Ketua juga ada dana yang berkurangnya sekitar 600 sampai 700 miliar pusat ke daerah. Itu kan apalagi dengan situasi sekarang 2024 itu sangat miris kita. Saya nggak tahu Pak Gubernur kita ini, saya baca tahun-tahun dia udah nampak janji baru. Jadi waktu sudah berjalan hampir 1 tahun. Atau program-program yang disampaikan itu tidak tahu saya apakah dalam RPJMD kemarin terakomodasi semua. Itu yang tidak terbaca. Kalau gubernur kan dalam visi misinya kan disampaikan, jadi visi misi itu wajib dimasukkan dalam RPJMD-nya. Gitu. Saya kira itu aja dulu karena waktu. 5,6 juta rakyat Sumatera Barat, posisi Sumatera Barat itu siapa yang mau menyelamatkan? Ada salah individualisme seperti itu. Tidak ada spirit kegotong royongan bersama dalam rangka menaikkan marwah Sumatera Barat begitu. Cobalah Pak tanya. Ketika ada tokoh-tokoh nasional Pak Isa datang ke Sumatera Barat, Pak Agus Mardi, DPR, pejabat publik, entrepreneur, pasti ketika dia buka seminar forum-forum resmi, Sumatera Barat ini hebat, Sahril, Hatta, itu tadi. Tapi yang ingin dikatakannya hari ini kalian tidak ada apa-apanya. Gitu. Boleh kita masa lalu, Sahril, Sultan Muhammad Hatta, juga Yamin, termasuk juga Tan Malaka, tokoh-tokoh besar, Imam Bonjol dari seluruh sisi besar, iya. Founding father bangsa ini. Tapi hari ini kalian nggak ada apa-apanya. Harus otokritik, itu harus berani gitu. Kemarin Pak Sapsul Marif, Buya kita mengatakan Sumbar harus pandai-pandai bermain di arena pentas. Betul kata apa namanya Kambang Betawi, apa namanya? Biduk lalu Kambang Betawi. Jangan sampai maranggang tari, Pak. Nggak boleh tegang. Sumatera Barat itu diplomasinya harus oke gitu loh.
Coba bagaimana kita menerjemahkan ini ketika kita diam operasional kegiatan dan tujuan untuk memakmurkan dan masyarakat daerah, tapi itu hari ini pendekatan politik liberal, demokrasi liberal memang merusak Pak Isa. Wani Piro, berapa suara kita sama juga anggota dewan. Ketika Pak Agus Mardi itu minta proposal saya untuk pokir misalnya bantuan apapun juga, saya akan pasti tanya untuk daerah mana. Oh di lurah itu ketua ini macamnya. Oh sorry dulu. Mungkin tidak bisa juga Pak Agus kok lah selesai ini macamnya. Pertanyaannya bukan persoalan bisa tidak bisa secara administratif. Tidak ada suara di lurah itu dong. Ngapain dibantu? Itulah konsekuensi demokrasi liberal yang pemilihan langsung nih Pak ini tuh. Yang apa namanya, yang bergerah-bergerah juga, yang miskin, yang kering-kering juga. Nah tentu dalam konteks seperti itu kita harus pandai-pandai gitu. Nah pers lah yang akan membukanya secara objektif. Ini loh. Nah perlu itu mungkin. Dan saya pikir apa yang mesti kita lakukan bersama-sama dalam konteks seperti itu. Nah tentu kalau saya siap aja mensupport informasi-informasi dokumen APBD itu juga dokumen publik, RPJMD itu juga dokumen publik, perda-perda yang dibuat itu juga dokumen publik. Pertanyaannya kan memang kita belum tajam ke sana. Ya Serlip, teman-teman juga ada senior. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang tepat, yang kurang pas. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Hidayat. Berarti dengan demikian, berarti juga sesi pertama kita hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah buat Bang Hidayat. Oke Bang, silakan.